Hai guys, welcome back to Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan bersama-sama mencoba untuk menyelesaikan beberapa masalah dinamika partikel. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan masalah dinamika partikel? Jadi aku sudah rangkumin step-stepnya yang kalian bisa gunain untuk menyelesaikan masalah dinamika partikel. Jadi yang pertama adalah menggambar diagram gaya dari tiap benda pada sistem. Kalau kalian masih belum paham gimana caranya menggambar diagram gaya, kalian bisa tonton video sebelumnya terkait menggambar diagram gaya. Yang kedua adalah menguraikan gaya yang tidak sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y menjadi komponen X dan komponen Y. Ini yang menguraikan gaya menjadi Fx dan juga Fy. Oke ya, ini juga dibahas di video menggambar diagram gaya. Selanjutnya, untuk benda diam maka berlaku hukum 1 Newton, ya kan? Sigma F sama dengan 0. Nah, teman-teman, hal yang penting adalah kita tidak boleh menggabungkan gaya-gaya pada sumbu X dan sumbu Y. Oke, jadi masing-masing dicarinya. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Oke, cukup jelas ya? Nah, sedangkan untuk benda yang bergerak lurus berubah beraturan atau GLBB, maka kita pakai hukum kedua Newton. Sigma Fx sama dengan M kali A atau sigma Fy sama dengan M kali A. Sampai di sini cukup jelas ya. Nah, untuk benda yang dihubungkan dengan tali, jadi contoh nih ada katrol di sini, ya kan? Lalu dia menghubungkan dua benda. Oke, ini benda A dan benda B. Kedua benda ini akan punya percepatan yang sama yang disebut dengan percepatan sistem. Ya, akan memiliki percepatan yang sama yang disebut dengan percepatan sistem. Biar lebih jelas, kita sebentar lagi akan mencoba dalam contoh-contoh soal. Sebelumnya, aku juga menerangin bahwa akan ada rumus cepat. Jadi rumus cepat untuk menentukan percepatan adalah F yang mempercepat dibagi M total. Sebenarnya ini sama aja ya, A sama dengan F per M. F yang mempercepat dibagi M total. Ini adalah konsepnya. Oke, nanti kita akan kerjakan dengan cara yang biasa dulu. Setelah itu kita pakai rumus cepat. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Nah, jadi di sini ada sebuah lukisan beratnya 8 Newton digantungkan pada dua kawat yang tegangannya T1 dan T2. Hitunglah tegangan pada kawat-kawat tersebut. Oke, jadi kita gambar lagi dulu aja ya. Jadi ini ada lukisan. Ini ada T1. Lalu di sini ada T2. Ini ya. Set. Ini 60 derajat, ini 30 derajat. Langkah pertama kita harus gambar terlebih dahulu diagram gaya. Oke. Ingat, untuk menggambar diagram gaya ada urutannya ya, biar kita nggak lupa aja sih. Jadi yang pertama ada gaya berat, ya kan, ini W. W adalah M kali G. Di sini sudah dikasih tahu beratnya 8 Newton. Ingat ya, berat satuannya selalu Newton. Lalu yang kedua, apakah ada gaya normal? Tidak ada, karena bendanya tidak menempel pada permukaan benda lainnya. Oke ya, atau tidak bersentuhan dengan permukaan benda lainnya. Lalu ada gaya tegangan tali, ya kan? Ini ada gaya tegangan tali T1 dan T2, arahnya tidak mendorong. Ingat ya, T tidak boleh mendorong benda. Gaya gesek tidak ada karena tidak bersentuhan dengan benda lain. Oke. Selanjutnya kita harus menguraikan gaya yang istilahnya miring. Oke. Di sini ada T1 dan T2. Benar? Sekarang kita uraikan dulu T1. T1 kan seperti ini ya. Ini T1, kita uraikan menjadi T1X dan T1Y. Oke, ini T1X dan T1Y. Untuk T2 juga sama ya, kita uraikan. Kalian perhatikan arahnya ya untuk menguraikan. T2 ada T2X, ini T2X, ini T2Y. Teman-teman, sekarang kita harus cari langsung aja T1X-nya berapa, T1Y-nya berapa, T2X-nya berapa, T2Y-nya berapa. Karena sudut mereka beda. Karena kalau nggak gitu nanti kita bisa ketukar-ketukar. Oke. T1 nih ya. Kalau ini 30 derajat, teman-teman, ini kan juga 30 derajat. Benar ya?
Berarti ini aku tulis ini 30 derajat. Oke, ini sifat garis sejajar. Coba dilihat antara T1X sama T1Y yang nempel sama sudutnya yang mana? Yang T1X, benar ya? Maka T1X ini adalah T1 cos 30. Yang nempel sama sudut pakai cos. Sisanya T1 sin 30. Selanjutnya nih, ini 60, ini juga 60. Oke, sekarang aku gambarkan dulu. Ini T2, ini T2Y, dan ini adalah T2X. Oke, ini sama-sama 60 di sini kan? Mana yang nempel sudutnya? T2X. Maka T2X adalah T2 cos 60. Jangan T2Y, T2 sin 60. Sampai di sini cukup jelas ya. Nah, sekarang harusnya kita masukin angka. Tetapi T1 dan T2-nya kan nggak tahu. Itu yang malah kita cari. Ya udah, biarin seperti ini dulu aja. Sekarang untuk mencari T1, T2, kita bisa pakai rumus. Karena lukisan ini digantung kan? Digantung pakai tali, otomatis lukisannya kan diam, ya kan? Maka akan berlaku seperti ini kalau diam. Sigma Fx sama dengan 0, oke? Dan sigma Fy sama dengan 0. Cukup jelas ya? Karena dia nggak bergerak, maka sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fx adalah gaya-gaya pada sumbu X, sigma Fy adalah gaya-gaya pada sumbu Y. Makanya itu penting banget untuk menguraikan gayanya dulu. Sekarang kita lihat di sini. Sigma Fx artinya apa? Sigma F kanan dikurangi sigma F kiri sama dengan 0. Oke. Kalau sigma Fy, sigma F atas min sigma F bawah sama dengan 0. Oke. Sekarang yang kanan mana nih? Yang kanan ini T1X. Oke. T1X, lalu yang kiri T2X. Oke, sama dengan 0. Kita langsung tuliskan aja. T1X tadi kita sudah ketemu T1 cos 30 min T2X T2 cos 60 sama dengan 0. Oke, cos 30 sama cos 60 ini berapa sih? Nah, kalian harus hafalkan perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Oke, kalian bisa lihat di video sebelumnya juga. Jadi untuk sudut 30 dan 60, sin 30 itu setengah, sin 60 setengah akar 3. Kalau cosnya kebalikannya. Cos 30 setengah akar 3, cos 60 setengah. T1 cos 30 adalah setengah akar 3 min T2 cos 60 berapa nih? Setengah sama dengan 0. Oke, ini setengahnya bisa kita keluarin ya. Setengah ini jadi T1 akar 3 min T2 sama dengan 0. Setengahnya kita pindah ke kanan, berarti T1 akar 3 min T2 sama dengan 0 dibagi setengah. Oke, T1 akar 3 min T2 sama dengan 0 kali 2 sama dengan 0. Oke, ini persamaan yang pertama. Berikutnya yang Fy. F atas min F bawah sama dengan 0. Yang atas apa aja nih? Ada T1Y dan T2Y. Karena sama-sama di atas kita jumlah. Dikurangi yang T bawah 8 Newton. Berarti T1Y tambah T2Y sama dengan 8. T1-nya adalah T1 sin 30. Dan T2Y, T2 sin 60. Oke, sama dengan 8. T1 sin 30 setengah tambah T2 kali sin 60 setengah akar 3 sama dengan 8. Setengahnya kita keluarin ya. Setengah kali T1 tambah T2 akar 3 sama dengan 8. Artinya T1 tambah T2 akar 3 sama dengan 16. Dari sini kita bisa dapat dua persamaan. Benar ya? Persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Oke, tujuan kita sekarang mencari T1 dan juga T2. Oke, sekarang kita pakai substitusi aja deh. Kalau T1 tambah T2 akar 3 sama dengan 16, artinya apa? Artinya T1 sama dengan 16 min T2 akar 3. Ini kan?
Maka kita masukkan T1 sama dengan 16 min T2 akar 3 ke dalam persamaan pertama. Oke, jadinya 16 min T2 akar 3 min T2 sama dengan 0. 16 akar 3 min T2 dikali akar 3 kali akar 3, 3. Oke, min T2 sama dengan 0. 16 akar 3 min 3T2 min T2, 4T2 sama dengan 0. Maka 4T2 sama dengan 16 akar 3. T2 adalah 16 akar 3 per 4 sama dengan 4 akar 3 Newton. Sekarang T1-nya gimana? Kita masukin langsung aja dari sini, ya kan? T1 sama dengan 16 min T2 akar 3. 16 min T2-nya 4 akar 3 dikali akar 3. 16 min 4 kali 3. Benar ya? Akar 3 kali akar 3 kan 3. 12. Maka T1-nya adalah 4 Newton. Sehingga T1-nya 4 Newton, T2-nya 4 akar 3 Newton. Contoh soal berikutnya, balok A 4 kg dan balok B 6 kg. Disambungkan dengan tali yang melalui katrol seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Sistem mula-mula diam, kemudian dilepaskan. Apabila G sama dengan 10 meter per second kuadrat, serta gaya gesek dan massa katrol diabaikan, tentukanlah percepatan balok A dan balok B, besar gaya tegangan tali, dan jarak yang ditempuh balok A dan B selama 2 second. Oke, langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menggambar diagram gaya untuk masing-masing benda. Oke. Maka kita gambar dulu untuk benda A. Dia punya apa aja nih? Dia punya W, ya kan, ke bawah. W-nya langsung ditulis aja, karena masanya 4 kg, maka W-nya adalah 4 kali 10, M kali G. Benar ya? 40 Newton. Gaya normal dia nggak punya, ya kan, karena tidak bersentuhan dengan benda lain. Lalu ada tegangan tali ke atas. Oke. Kenapa ke atas? Karena tidak pernah mendorong benda. Kalau benda B, ini ya, ini benda B, ada W ke bawah, W-nya berarti 60 Newton, ini adalah 6 kali 10, benar ya, M kali G, lalu T-nya ke atas. Sampai di sini cukup jelas ya, dan juga nggak ada gaya yang diuraikan, sehingga ini adalah diagram gayanya. Berikutnya, kita mau mencari percepatan. Kita menggunakan rumus ini, sigma Fx sama dengan M kali A, dan sigma Fy sama dengan M kali A. Kenapa pakai rumus ini? Karena bendanya bergerak. Nah, teman-teman, yang harus kalian perhatikan adalah arah gerak itu positif. Oke. Jadi kalau bendanya itu bergerak ke kanan, maka yang kanan positif, yang kiri negatif. Oke. Kalau bendanya bergerak ke kiri, artinya yang kiri positif, yang kanan negatif. Cukup jelas ya? Nah, sekarang ini ada katrol, kira-kira geraknya kemana? Ke yang pertama atau ke yang kedua? Logikanya tentu yang pertama. Kenapa? Karena yang B lebih berat, ya kan, masanya juga lebih besar. Sehingga geraknya ke yang pertama. Itu artinya benda A geraknya ke atas, benda B geraknya ke bawah. Cukup jelas di sini? Nah, karena gayanya di sini semua nggak ada sumbu X-nya, karena geraknya juga nggak ada di sumbu X, ya kan? Tapi di sumbu Y, maka kita nggak usah pakai rumus yang ini, kita hanya pakai yang sigma Fy sama dengan M kali A. Oke, sekarang yang benda A dulu. Sigma Fy sama dengan M kali A. Nah, sekarang ingat, arah geraknya positif. Karena benda A geraknya ke atas, maka yang T ini yang positif. T min W sama dengan MA, masanya A, ya kan, dikali A. T, W-nya A berapa? 40, masanya A adalah 4 dikali A. Sehingga T sama dengan 4A plus 40. Oke, sekarang benda B. Benda B arah geraknya ke bawah, benar ya? Benda B, maka sigma Fy sama dengan M kali A. Artinya yang ke bawah yang plus. Ini adalah W min T sama dengan MB kali A. Ini W-nya B ya. 60 min T sama dengan MB. Masanya B berapa?
6 kali A. Oke, sehingga 60 min 6A sama dengan T. Oke, kita ada dua persamaan ya. Persamaan pertama, persamaan kedua. Oke, T sama dengan 4A plus 40, 60 min 6A sama dengan T. Nah, ini mungkin kalian bertanya-tanya, loh itu T-nya emangnya sama? Nah, kalau gaya gesek dan massa katrol diabaikan, oke, maka T-nya sama. Jadi kalau gaya gesek katrol dan massa katrol diabaikan, maka T sama. Oke. Nah, ini karena T sama dengan, maka kita bisa buat persamaan. Benar ya? T sama dengan T. 4A plus 40 sama dengan 60 min 6A. Ini akan jadi 10A sama dengan 60 min 40. 10A sama dengan 20. A-nya adalah 20 per 10 meter per second kuadrat. Berarti A-nya 2 meter per second kuadrat. Oke, cukup jelas ya. Nah, untuk mencari A kita bisa pakai cara cepat sebenarnya teman-teman. Cara cepatnya tadi rumusnya apa? A sama dengan F yang mempercepat dibagi sama massa total. Oke, F yang mempercepat gimana? Lihat, arah geraknya tadi kan yang pertama ini kan, ke sini ya. Oke, berarti gaya yang searah dengan arah gerak mana? Ini, WB, benar ya? WB. Maka F yang mempercepat adalah WB dikurang dengan gaya yang memperlambat. Yang memperlambat ini adalah WA, benar ya? Karena dia kan memperlambat. Harusnya kan muternya seperti ini, seret. Oke, tapi WA-nya malah berlawanan. Maka WB min WA dibagi massa total. Massa totalnya berapa? 4 kilo tambah 6 kilo. WB-nya berapa? WB-nya 60 Newton min WA 40 Newton per 10. 20 per 10 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Oke, cukup jelas ya. Jadi kalian sebenarnya bisa pakai cara yang biasa atau pakai cara cepat. Oke, tergantung kalian dan tergantung gurunya mengizinkan yang mana. Oke, kalau pilihan ganda lebih enak sih pakai cara cepat karena akan lebih cepat. Oke, untuk soal yang B, besar gaya tegangan tali. Oke, kita pakai aja salah satu. T di sini adalah 4A plus 40. Benar ya? Maka 4 A-nya tadi 2 tambah 40. Sama dengan 8 tambah 40. Sama dengan 48 Newton. Soal yang C. Jarak yang ditempuh balok A dan balok B selama 2 second. Oke, T-nya 2 second ditanyakan S. Gimana? Pakai rumus apa? Kalian harus ingat, karena ini punya percepatan, maka dia GLBB. Kalian bisa pakai rumus GLBB. S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. V0-nya berapa? Diketahui di sini kan sistem mula-mula diam. Artinya V0-nya 0. Ini 0. Berarti kan 0 kali berapapun 0. Tambah setengah kali A-nya 2. Benar ya? T-nya juga 2. Oke. Ini 2 dikuadratkan karena T kuadrat. Coret-coret berarti S-nya adalah 2 kuadrat, yaitu 4 meter. Oke, jadi jarak yang ditempuh balok A dan balok B selama 2 second adalah 4 meter. Selanjutnya akan ada soal terkait sistem katrol lagi dan juga terkait bidang miring. Tetapi kita akan bahas sama-sama di video selanjutnya.